Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan Berbicara. Ya, sore hari ini kita akan ngobrol santai bersama adik Glory. Nama lengkapnya adalah Maria Glory Esther Atek. Dan juga ibu guru pembimbingnya sudah ada sama-sama dengan kita yang sering disapa Kakak Sherly. Halo, selamat sore. Apa kabar nih, Dek? Baik. Oke, boleh menyapa teman-teman semua. Selamat sore semua. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa ya. Ibu guru pendampingnya apa kabar nih? Oh, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wow, sore ini begitu luar biasa ya. Kita bisa ada berdiskusi dengan adik Glory dan juga kakak Sherly. Adik Glory ini juara 1 lomba cerpen bahasa daerah Marin. Wow, ini keren sekali nih adik Glory. Tepuk tangan dulu dong. Keren sekali. Salah satu anak kita, adik kita yang berhasil meraih juara 1 ya di usia yang masih begitu belia. Untuk itu adik Glory ini kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Ya. Sekolahnya di mana, Dek? Di SMP Negeri 2 Merauke. SMP Negeri 2 Merauke. Kalau kegiatannya sendiri nih tentang pengarang ya, Ade membuat sebuah cerpen bahasa daerah Marin dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan ini berhasil meraih juara 1, mengalahkan berapa orang nih kalau di Kabupaten Merauke, Ibu Guru Pendamping? Kemarin yang ikut ada sekitar 26 peserta. 26 peserta. Satu kota Merauke ini. Ya, ada sekolah kampung-kampung lokal. Kampung-kampung lokal juga mengikutinya ya. Ini memang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan ya. Diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Balai Lewat Dinas Bahasa Pendidikan. Provinsi Papua kerjasamanya dengan Dinas Dinas Pendidikan. Pendidikan bidang bahasa dan sastra. Bidang bahasa dan sastra ya. Jadi ini 26 peserta dari berbagai 26 peserta itu kategori cerpen tingkat SMP. Ih, boleh dong ceritakan ini lombanya apa-apa saja nih? Ada 4 mata Boleh lomba. dulu. 4 mata lomba yaitu cerpen tingkat SMP, mendongeng tingkat SD, Dongeng tingkat SD. puisi tingkat SMP, puisi tingkat SD, dan nyanyian rakyat tingkat SMP. Ih, banyak juga nih Kakak. Banyak kategorinya, kategori lombanya banyak. Banyak ya. Dan diadakan waktu tingkat kabupaten itu di Hotel Halogen. Hotel Halogen. Berarti memang dari Balai Bahasa, Provinsi Papua iya. datang ke Merauke, kemudian Melihat kampung-kampung melihat lokal. kampung-kampung. Iya. Turun langsung ya. Ya, turun untuk mengikut sertakan generasi muda apalagi Papua untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Iya, apalagi kita tahu kan kalau sekarang ini mungkin anak-anak lebih banyak tahu lo gue, Iya, sako-sako, bahasa-bahasa. tapi bahasa ibunya ini kadang Sudah kurang. Sudah Dan kurang. jarang digemari toh. termasuk saya juga nih. Jadi minder nih sama adik cantik di samping Iya. ya, luar biasa ya. Jadi untuk Merauke sendiri berapa anak yang berhasil masuk ke tingkat provinsi nih? Hanya dia ambil juara 1 dan juara 2 Juara 1 dan 2 untuk ya. dilombakan di provinsi. Setiap kabupaten ya. Setiap dari kabupaten. masing-masing mata Iya. lomba yang ada kategori. Jadi setelah dilombakan ini sudah tidak bersifat kumpul. Jadi mereka lombakan dalam bentuk video yang sudah disiapkan. Lalu 14 kabupaten itu mulai diseleksi kembali. Hasil keputusan Dewan Juri Provinsi Balai Bahasa kerjasama dengan para dokter cerpenis dari luar. Dari luar ya. Ya, dari luar. Pengujinya juga nih terkali-kali. Pengujinya nih, Kakak. para ya yang memang sudah Teruji profe- benar-benar ya. para cerpenis. Lalu mereka memilih dan menetapkan adik Maria Glory sebagai juara 1. Juara 1 luar biasa ya. Provinsi Sebuah Papua Selatan, kebanggaan iya. juga untuk kita Provinsi Papua Selatan ini. Oke, adik Glory bisa menceritakan ya. Adik Glory seorang putri kebanggaan dari Provinsi Papua Selatan yang mana di tahun
2022 ya, akhir tahun bulan November, dan akan dilanjutkan di bulan Februari tahun 2023 ini akan melanjutkan perjuangannya untuk prestasi yang akan diraih tentunya. Nah, adik Glory sendiri awal waktu direkrut untuk mengikuti lomba cerpen di kabupaten ini rasanya nih seperti apa nih? Apakah deg-degan atau biasa saja atau kayak gimana nih perasaannya nih? Perasaannya tuh deg-degan tapi senang juga. Deg-degan tapi senang. Deg-degan tapi senang ini kayak gimana? Apa namanya? Pada saat mulai mengikuti lomba tuh, duh bagaimana ya nanti sampai di depan bagaimana? Iya. Iya. Apa nanti akan muncul pikiran kayak begitu. Tapi sampai pada akhirnya senang juga karena hasilnya sangat memuaskan. Hasilnya sangat memuaskan. Nah, adik Glory ini sendiri aslinya dari mana nih? Aslinya Aslinya suku Muyu. Suku Muyu, dan membawakan Cerpen bahasa cerpen bahasa Malin. Tidak jadi masalah ya, karena sama-sama memang Dari Provinsi Papua Selatan, Animha. Tapi saat itu ada teman-teman juga yang dari suku Malin sendiri ada. Ada. Ada ya. Oke. Nah, ini kan pastinya adik Glory juga belajar ya bahasa ibu, bahasa pengucapan, dialeknya, ya, pembawaannya. Nah, saat persiapan untuk mengikuti di kabupaten sendiri, adik Glory ini mempersiapkan diri berapa lama bersama ibu guru pendampingnya? 1 bulan ya. 1 bulan ya? 1 bulan lebih, 1 bulan ya. 1 bulan kita mempersiapkan untuk mengikuti lomba. Ada beberapa kali latihan bersama ibu pembimbing untuk apa kita ikut lomba ini, begitu. Jadi memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kesan pertama ketika ini nih, Glory kok harus bisa hafal cerpennya. Ini gaya bicaranya seperti begini, intonasinya, mimik wajahnya, rasanya seperti apa nih awal-awalnya nih? Bagaimana tadi sorry? Nah, waktu pertama Bunda ya, Bunda panggilannya ya? Iya, waktu Bunda mulai membimbing Glory sendiri, Glory kan sukunya dari Muyu. Iya. Nah, kemudian ini bahasa Marin, bahasa Marin. Ketika Bunda kasih Glory, ini cerpennya kayak gini ya, mimikmu harus seperti begini, intonasi, dialek, kayak berbicara. Perasaannya saat itu gimana nih ketika dikasihin? Wah, barang baru ini. Iya, bingung. Pas pertama kali lihat, aduh bagaimana ya, saya bisa, iya takut salah karena kan bukan saya punya bahasa, itu kan orang lain punya bahasa, jadi saya takut nanti saya baca tidak sesuai lagi atau bagaimana pokoknya. Sempat begitu ya? Iya, tapi gimana sampai bisa juara 1 provinsi tuh main-main ini. Iya. Bagi tips loh. Yang pertama tuh pastinya latihan. Ya, latihan terus yang pertama tuh banyak banyak berdoa minta Tuhan supaya saya bisa membaca cerpen ini dengan baik begitu. Terus yang kedua latihan itu ya banyak karena banyak kata-kata Banyak yang Bunda bingung. marah-marahnya kan? Banyak kata-kata yang bingung Oh, terus bingung ya. banyak Bundanya gimana? Marah tidak marah dia? sampai jam 1 malam Jam 1 malam baru ya. selesai latihan. Nah, ini kelihatan memang semangat juangnya ya, motivasi dari dalam ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi memang ini latihan sampai jam 1 ya, telah Iya. tidur ini, pele. Latihan sampai jam 1 dan puji Tuhan hasil sangat memuaskan. Ya, itu waktu masih di kabupaten. Iya. Nah, ketika sudah, ini tadi kan Bunda di awal sampaikan bahwa, mari Kak, silakan masuk. Oke. Iya, Bunda tadi kan di awal sampaikan bahwa yang ikut ini dari kampung-kampung lokal juga, dari sekolah-sekolah lain. Iya, karena memang sudah sehari-harinya seperti itu ya. Nah, ini lagi kita mau lihat ini mentalnya Glory ini seperti apa. Ketika Glory datang ini harus belajar dari berjam-jam sampai jam 1 malam. Lalu datang teman-teman lain dari sekolah-sekolah lain datang. Mereka memang punya bahasa, jadi mereka memang sudah sangat fasih ya dengan dialeknya. Iya, bicara saja tuh memang kelihatan ya. Sempat kan ada perdebatan ya sama teman. Wah, pasti ini yang juara 1 karena dialeknya. Iya. Tapi sudah di awal dibilang oleh para juri
dialek bahasa daerah boleh, tapi yang di sini dinilai kriteria. Cerpen itu kan ada kriterianya. Apa saja nih Bunda kriterianya nih? Kriterianya itu nomor 1. Boleh kasih Bunda biar kedengaran? Nomor 1, apalagi kalau dalam kategori cerpen ini bahasa daerah, semua punya bahasa daerah masing-masing. Tapi nomor 1, cara pembawaannya. Nomor pertama itu menghafal, sudah mengerti arti cerita yang kita mau bawakan. Iya. Ya, menghafal dalam arti kita tidak selalu berpatokan pada teks. Terus penjiwaan. Karena kita berbicara dengan bahasa daerah, kita mau menerangkan ke semua orang kan paling tidak mengerti kita punya bahasa. Iya. Dari bahasa tubuh dengan cara berbicara kita, mereka akan mengerti seperti itu. Oh, ini loh yang saya ingin sampaikan. Merauke seperti ini, begitu. Jadi itu yang dinilai oleh para dewan juri. Kebetulan dewan jurinya ada 4. Salah satunya tuh ada tokoh adat, Elema sendiri. Terus yang ketiga itu para dokter cerpenis yang memang dinilai dari kategori lomba, kriteria cerpen. Dan dia salah satunya dia harus menjadi satu cerita, karena ini cerita bukan dialog. Ada alur Iya. yang jelas ya, awal sampai akhir. Awal sampai akhir harus ada arti dan makna. Klimaksnya dapat. Di salah satu sisi Glory ini menilai poin tertinggi karena dia mengangkat tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang dia ambil umum dalam arti tentang keindahan kota Merauke. Di mana Minum Glory. bencana banjir yang sering terjadi, tapi di salah satu itu dampak. Sisi yang mungkin kekurangan Merauke kalau musim hujan banjir. Iya, benar sekali. Tapi kalau di salah satu sisi Merauke itu sangat indah, sangat unik, sangat khas. Jadi sudah beraneka ragam suku di dalam hidup, berbaur, tokoh agamanya saling menghargai, sudah nilai poin 2 oleh Pak Menteri. Dalam arti dia sudah memperlihatkan bahwa Provinsi Papua Selatan seperti ini loh kehidupannya. Walaupun kotanya hanya biasa, kota lumpur, kota rawa, tapi hiduplah berbagai macam suku dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu yang menjadi satu primadona, nilai plus iya, untuk pemerintah daerah, apalagi pusat. Kalau mungkin teman-teman lain bercerita, mungkin ada tentang cita-cita ya, hobi, tentang polusi udara. Tapi Glory sendiri mengangkat cerpen itu bagaimana Merauke ini di mata. Dia memperkenalkan Merauke ini di mata dunia, supaya orang dunia di luar sana tahu bahwa Merauke itu punya ciri khas tersendiri. Wow, saya sampai merinding ya. Iya, iya. Jadi mungkin ini poin yang kebetulan dia mengambil bencana banjir. Lalu saya mengiyakan karena memang pengalaman yang kami sering rasakan seperti itu. Apalagi kompleks Brimob ini ya. Ya itu salah satunya. Maka saya mendukung salah sekali untuk dia membawakan cerita ini. Dan kita mau kasih tunjuk di luar sana bahwa orang belum pernah, yang jauh di luar sana belum mengenal ujung timur selatan Papua. Ini loh kami, wajah kami seperti ini. Wajah Merauke dengan Merauke, keunikannya walaupun sering banjir, Iya. tapi tetap banjir juga tetap Pak Menjadi Haji dan Pak Pendeta baku gandeng tangan. Benar sekali Iya. nih katanya. Jadi itu yang dan saya bersyukur semua karena Tuhan. Iya benar. Di salah satu kami meminta maaf karena memang kami bukan orang Marin, tapi kami cinta karena kami sudah hidup, lahir besar di sini. Kami sangat bangga sekali, dan kami mau bahwa generasi muda, apalagi generasi anak-anak negeri Malin, harus mencintai bahasa daerah. Dan Adik Glory untuk pertama kalinya cerpennya diterima oleh Bapak Menteri Pendidikan dan akan diluncurkan pada tanggal 13 Februari. Kebetulan pada saat itu bertepatan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu Internasional, maka ya. satu paket kegiatannya diadakan. Jadi peluncuran ada 7 bahasa yang diterima oleh Pak Menteri, perwakilan dari Papua.
urutan pertama bahasa Marin. Bahasa Marin Kita luar harus biasa. sangat ini Iya. bahwa bahasa Marin menjadi bahasa yang akan terbit di mulok kurikulum yang akan dibaca oleh se-Indonesia, dijadikan Se-Indonesia ini ya. se-Indonesia. Informasi yang sangat baik ya. Saya juga baru tahu. Terima kasih Bunda. Sama. Oke. Glory. Tadi Bunda sudah jelaskan juga ya. Iya. Nah, ketika memang sudah di Hotel Halogen ini, Ya. Glory ini sudah siap secara mental, sudah siap karena memang sudah digembleng betul-betul sampai jam 1 malam. Mungkin waktu tidurnya juga terganggu, tapi semangat mau belajarnya ini tinggi. Tapi ketika sudah ada di Hotel Halogen, sudah siap untuk lomba, lalu begini Glory melihat, wow, teman-teman saya ini dari masing-masing sekolah ini, wow, ini kelihatannya siap sekali nih. Ini dia atributnya, iya ya, mendukung nih. Wow, ini kayaknya anak asli dari kampung ini, mereka sangat fasih. Nah, itu kira-kira sempat mengganggu hatinya Glory atau tidak nih? Pikirannya Iya. terganggu atau tidak nih? Jujur kah? Kalau untuk itu tuh memang agak sedikit dekat saya. apa namanya, dong punya apa namanya dong asli tuh dong asli jadi kayak bagus sekali dong cara baca, dong punya apa namanya dialek bahasanya, terus didukung juga dengan dong punya apa pakaian begitu. Jadi itu kayak Tuhan bagaimana ya, dong punya bagus barusan bagaimana nih, tapi sudah tetap Positif. ini ya positif saja, tetap berpikir yang baik. Kita lihat hasilnya yang ke depan, hasilnya bagaimana, dan ternyata hasilnya ya hasilnya sangat bagus sekali begitu. Oh, kita lihat ya, masih belia, baru kelas 2 SMP, tetapi memang mentalnya sudah terbentuk ya dari dini ya. Jadi sudah terbiasa. Oh, di gereja juga ya. Apa Bunda? Pelayan di gereja ya, pelayanan di gereja. Glory sendiri di gereja mana nih? Boleh menyapa teman-teman gereja juga. Kalau saya sendiri, saya dari gereja GB Rock Batu Karang. Dari GBI Rock Batu Batu Karang. Karang, iya. Oke, yang di Muli. Muli ya. Iya. Ini apa Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Mama Halo Gembala? Oma, sama Oma Gembala. Oma Gembala ya, Iya. halo ya. Iya. Kalau di gereja sendiri memang sering tampil ya, kelihatan pembawaannya nih sudah mentalnya sudah terbentuk sekali nih. Iya, Oke. biasa di gereja itu saya Halo, mari Kak, iya. saya biasa apa namanya bermain tamborin. Mari, Saya silakan. biasa latih bermain sih. Biasa melayani tamborin, menari begitu. Menari begitu. Menari terus kadang mungkin kalau ada kalau Natal kita biasa mengisi acara mungkin dengan menyanyi atau apa begitulah. Oh, memang mengisi acara juga, Ya, menyanyi dan sebagainya. dan lain sebagainya. Nah, Glory kan di gereja nih. Ya. Ketika Glory melihat teman-teman dengan talenta yang memang setiap kita diberikan talentanya masing-masing. Ada temannya mungkin saat ikut lomba tuh memang dari gaya bahasanya, berbicaranya, limitnya tuh bagus. Masing-masing kan punya talenta. Ya. Posisi Glory sebagai anak Tuhan ini seperti apa? Apakah ada rasa iri atau apa seperti itu? Kalau untuk itu saya tidak rasa Tidak ya, tidak wow. rasa minder ataupun iri, tidak. Saya percaya Bersyukur bahwa juga ya. Iya, bersyukur dengan apa yang saya miliki, dan saya cuma bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi saya serahkan kepadamu, begitu. Keren. Dahsyat. Kita tepuk tangan dulu untuk Glory saat ini. Memang ini yang diperlukan sekali ya untuk kita punya adik-adik generasi emas Papua Selatan. Bahwa memang melihat teman-teman, rekan-rekan yang ada mengikuti lomba nih bukan hanya sebatas kita punya lawan ya, Ya. tetapi memang mereka juga adalah bagian dari kita, sama-sama saling dukung, saling support, masing-masing punya talentanya masing-masing. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Dan saya memang tadi coba tes ini kira-kira jawabannya apa. Ketika ditanya seperti begitu dia bisa jawab tidak ya. Dan memang terbukti tidak salah kalau para dewan juri memilih Glory untuk mewakili Provinsi Papua Selatan nanti di tingkat nasional. Oke, kita lanjut lagi Bunda ya, ke Bunda lagi. Oke Bunda, ini kan Glory sudah
tembus untuk ke tingkat nasional. Kemudian dukungan dari lingkungan sendiri ya, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ini seperti apa? Apalagi Glory ini mengangkat bahasa Marin ya. Kalau untuk nanti kegiatan di Jakarta, Glory dengan anak Yomilda Basik-Basik ini dibiayai langsung oleh kementerian. Lalu kemarin dukungan Bapak Gubernur meresponnya sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak Gubernur. Iya, dan salah satunya Bapak Gubernur bangga bahwa provinsi ini baru terbentuk, lalu pemerintah pusat sudah mulai melihat bahwa ada prestasi yang harus kita support, kembangkan untuk SDM sumber daya manusia, apalagi untuk anak-anak Papua. Iya. Kita harus dukung dalam prestasi. Itu utama, membentuk SDM, membentuk satu kota untuk kemajuan. SDM itu lebih utama. Iya. Maka ditingkatkan kepada orang tua supaya memperhatikan pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak Malin, anak-anak asli Papua. Orang tua kami minta supaya berikan anak itu cinta pendidikan dari usia dini ya. Kalau anak itu sudah cinta pendidikan, anak itu sudah cinta agama, anak itu besar kita tidak akan berpikir dia akan berbuat hal yang tidak dikehendaki. Jadi terima kasih kepada Bapak Gubernur yang mensupport kami, apalagi mendukung generasi muda yang berprestasi untuk kemajuan satu kota, satu bangsa dan negara. Itu adalah salah satu dukungan dari pemerintah daerah. Dan ada ucapan juga penghargaan yang akan diberikan ke 3 bupati, salah satunya Bapak Bupati Merauke nantinya akan menerima penghargaan dari Pak Menteri. Oh, luar biasa ya. Dan kami Merauke sangat dapat. bangga walaupun kami bukan orang Malin, tapi kami sudah mengangkat bahasa daerah Marin itu nomor 1 se-Papua, dalam arti dipilih untuk dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum yang akan dibaca oleh pelajar baik dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA se-Indonesia. Tidak menutup kemungkinan dia akan keluar sampai luar negeri. Para duta-duta bahasa akan membawa bahasa ini sampai keluar. Nah, itu yang menjadi motivasi saya sebagai guru pembimbing. Saya tidak punya kemampuan untuk fasih berbahasa daerah Marin. Tapi terima kasih juga kepada Bapak Daud Holenger yang sudah membantu kami untuk menerjemahkan setiap kata. Mungkin bahasa sehari-harinya adik Glory ini awal tingkat kabupaten, dia hanya cerpen yang biasa. Setelah dia juara 1 tingkat provinsi, dia kemarin mengikuti kema cerpen yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa, di mana para narasumbernya itu dokter cerpenis dari Uncen, membekali dia pelatihan selama 4 hari, membuat cerpen itu jadi satu buku cerita. Buku ya. 4 hari. 4 hari. Ya, Wow. 4 hari. Iya ya. Dan cerpen itu saya sebagai pembimbing Iya. yang menambah, Iya. membuat langsung menjadi satu buku. Oke, ternyata tadi Bunda sebut nama Bapak Daud Holenger dan malam hari ini Bapak Daud sudah hadir. Halo Bapak bisa bergabung dengan kita. Malam Bapak. Iya. Bapak di sebelah LC aja boleh ya? Ini Semakin lengkap ya, Iya, semakin lengkap, luar biasa. komplit. Mari Bapak. malam Bapak. Oke. Anak Glory yang mana ini ya? Iya. Anak Glory yang ini Bapak. Atau yang ini? Salamnya. Oke. Oke. Iya. Jadi memang tadi kita sudah sempat berbincang santai nih Bapak berkaitan dengan adik Glory.
Dan memang tadi bundanya juga sudah sempat singgung-singgung Bapak Daud. Waktu sebut Bapak Daud nama saya memang sempat lihat, ih Bapak datang umur panjang Bapak ya. Bapak boleh menyapa teman-teman semua dulu. Masyarakat Provinsi Papua Selatan. Iya. Di sini Baik, Bapak. ya masyarakat adat terutama masyarakat Marin juga masyarakat yang ada di kabupaten lain, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Ya saat ini kita memang ada dalam persiapan untuk anak kita, anak Glory. Bapak izin, Bapak boleh geser lagi ke belakang. Oke. Iya. Kita ada dalam persiapan-persiapan di mana mempersiapkan anak Glory ini untuk tampil live nanti secara nasional untuk bercerita dengan bergaya atau menggunakan bahasa daerah. Kebetulan ya anak ini memang ya lahir besar di Merauke. Pasti tentunya juga dia punya keinginan dan minat untuk bisa sedikitnya bisa menguasai bahasa daerah di mana dia berasal. Dan di tahun ini memang ada lomba ya, masuk dalam kategori lomba sastra daerah. Dan ini luar biasa bahwa Ibu Shirley juga dengan anaknya ini ya, mereka sudah lebih dulu sudah mempersiapkan diri bahwa mereka harus mengikuti lomba ini gitu. Kebetulan Ibu Shirley juga tidak hanya sebagai orang tua tapi juga bekerja di dinas pendidikan ya. Dan di dinas pendidikan itu kan ada bidang teknis atau bagian yang ada kaitannya dengan ya sastra daerah ya. Dan anak Glory ini ya mengikuti lomba yang ada kaitannya dengan itu ya sastra daerah. Kebetulan cerita yang diangkat ini memang cerita yang menarik. Saya lihat ya setelah membaca naskahnya, saya lihat bahwa ini baik sekali dan untuk dimasukkan dalam satu materi sastra daerah yang memang kita tidak miliki ya. Selama ini ya, belum ada sebuah kajian-kajian terkait dengan sastra daerah kita khususnya di Merauke ya. Dan ini satu ya babak baru bahwa kita sedang masuk dalam sebuah upaya kita untuk memaksimalkan potensi dari anak-anak muda kita, generasi muda kita yang mencintai bahasa daerah ya sebagai bagian dari kebudayaan yang perlu mendapat tempat ya, tidak hanya melalui kajian-kajian secara ilmiah tetapi juga sastra daerah ini kan harus dipopulerkan gitu lewat media lomba bisa, ataupun ini menjadi upaya awal untuk kita semua mulai coba mendokumentasikan karya-karya sastra daerah yang memang harus dilestarikan gitu. Dan saya melihat bahwa ini satu kesempatan yang baik. Tidak hanya momen ini anak Glory tampil nanti dia mewakili ya Provinsi Papua, khususnya Papua Selatan ya. Tetapi bagaimana sastra daerah ini mulai diminati oleh generasi muda kita ya. Terbukti anak Glory yang masih berusia SMP ya. Kelas 8 lagi nih, Kelas Bapak. 8 lagi. Berarti kan masih sangat muda sekali gitu. Iya. Iya, tapi dia begitu menyukai akan sastra daerah ini, materi-materi lokal yang memang ya tidak banyak anak muda kita atau generasi muda kita mulai menyukai dunia literasi iya, Bapak ya. literasi kita terkait dengan sastra daerah ini. Dan ini saya sangat mendukung. Kebetulan saya sendiri latar belakangnya ya basicnya adalah orang dari sastra ya, bahasa dan sastra Indonesia gitu. Nah saya melihat ini ada persoalan di mana sastra daerah kita Papua itu belum banyak yang meminati atau menggeluti dunia ini gitu. Jadi mari kita semua teman-teman ya kita mendukung ya
anak Glory nanti untuk tampil maksimal ya, mewakili kita semua. Dan ini juga memotivasi kita, anak-anak muda yang lain, generasi muda yang lain, kategori anak-anak ini gitu, harus juga tidak hanya ya menyukai di luar dari Papua, tapi harus juga respect gitu untuk melihat kembali bahwa kita sudah sejauh ini dalam usia kurun waktu ya kurang lebih, kalau usia Merauke sekarang 121 tahun gitu, belum ada kajian-kajian sastra daerah berbahasa Marin ya, berbahasa Marin yang bisa kita sumbangkan ya untuk ilmu pengetahuan, untuk didokumentasikan, diarsipkan gitu. Ya, saya sangat mendukung sekali dan membantu Ibu Sherly dan anaknya ini untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan sastra daerah harus maju. Ya, anak Glory sudah memulai itu dan membangkitkan motivasi dan minat generasi muda kita, anak-anak muda kita, cintai budaya kita, ya, gitu. Apalagi ini kebudayaan Marin yang referensinya sangat kurang sekali. Dengan apa yang dilakukan oleh anak Glory, ini kan bagian dari kita memulai, tidak hanya mencintai, tapi kita mulai melakukan pendokumentasian ya ke arah itu, supaya sastra daerah ini disukai, diminati gitu oleh anak-anak muda kita. Kemudian lain juga bahwa dengan keberhasilan Glory ya untuk tampil nanti di nasional secara nasional di hadapan menteri, ini langkah maju untuk kita begitu, bahwa sastra daerah di wilayah selatan Papua, Marin ya, Muyu, Wangbon ya, Mapi ya, Asmat, ini harus juga kita dorong gitu. Harus kita angkat terus ya. Glory sudah memulainya ya, Iya, anak yang Glory lain sudah memulai. Iya. Sekarang generasi muda yang lain menyebarkan virus nih, Iya. Glory harus siap menyebarkan virus Iya. positif. Iya, ini yang harus dilakukan ya. Saya kira semangat dan selamat untuk anak Glory ya untuk bisa tampil. Kita semua mendukung ya, mensupport Glory untuk bisa tampil membawa sastra daerah ini dalam pentas yang di luar Papua ya, gitu, secara nasional. Dan ini dibukukan nanti, didokumentasikan, berarti kita sudah mulai menyumbang referensi karya sastra daerah dalam bentuk cerpen ya. berbahasa Marin ke dalam sastra daerah nasional. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang saya lihat dari sisi upaya positif untuk membangkitkan minat anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah kita. Juga satu lagi, kita berharap bahwa dengan keberhasilan Glory bisa tampil di nasional dengan membawakan sastra daerah dalam bentuk cerpen berbahasa daerah Marin. Ini juga pemerintah daerah melalui instansi teknis harus bisa mulai mendukung upaya pembenahan ya, untuk mengarsipkan sastra-sastra daerah dalam bentuk ya, apakah itu cerpen, apakah itu puisi, lagu, ya, dongeng ya. Nah, karya-karya yang lain tadi. Ya. Berarti memang sekarang harus lari nih ya, karena sudah provinsi Iya. juga nih ya, Bapak ya. Itu menjadi pekerjaan kita. Ya. Harus dikeroyok bersama. Kita harus nih. bersama Iya. teman-teman, baik lintas OPD teknis yang bertanggung jawab ya, tetapi juga lembaga-lembaga ya, literasi, lembaga bahasa, kemudian kelembagaan adat ya, kelembagaan adat juga penting untuk bisa memberikan dukungan gitu, karena memang ini kan bagian dari kepemilikan masyarakat adat yang kebetulan berlatar belakang budaya Marin. Salah satu aspek budaya itu bahasa daerah ini, kita mulai coba mendorong, mengangkat untuk bisa ditampilkan ya secara nasional. Mari kita semua yang ada di kawasan selatan Papua ya, kita mendukung ya anak terkasih, anak kita Glory ya, untuk bisa tampil ya mewakili kita semua. Dan ini satu kebanggaan. Selamat untuk Bapak Glory. kasih dekat lagi dong mic-nya. Oh, iya. Ini kita punya Bapak juga nih, punya semangat muda. Oke. Iya.
seniman yang motivator ya dalam hal seni ya. Iya, baik. Dengan karya-karyanya juga pernah buku udah diterbitkan ketika Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Saya melihat begini, referensi kebudayaan Marin ini kan ya sangat kurang. Kalaupun ada yang baru dimulai oleh teman-teman kita, ada Bapak Promen Susobe, Bapak Isai Sendiken, dan saya sendiri, juga ada adik-adik lain yang mulai. Agustinus Mahusa di Kampung Wasur. Ini kan saya melihat ini ya keterwakilan kita yang mulai mencoba memberi tempat bagi ruang kedaerahan kita. Kearifan lokal budaya kita itu harus diangkat gitu. Harus bisa dikembangkan, dilestarikan supaya anak cucu kita generasi berikut itu kan ya mereka bisa mewarisi ini hak kekayaan ya budaya kita ini. Jika tidak mereka kan ada dalam kebudayaan dunia yang ya datang dengan budaya transformasi, globalisasi yang membawa mereka dengan tawaran-tawaran nilai baru yang lebih disukai, yang dilihat lebih ngetren, lebih ya, gaul, ya, lebih tren, lebih gaul gitu, yang berbau kedaerahan mulai ditinggalkan gitu. Saya sendiri sebagai ya pelaku seni, ya pembina seni, ya juga melatih, ya itu saya melihat minat generasi muda kita terhadap ya kedaerahan itu ya itu kurang sekali gitu. Tetapi ada dari daerah lain yang bisa merujuk ya dijadikan referensi bagi kita bahwa kenapa anak-anak muda, generasi muda ya yang mulai dari anak-anak, usia anak-anak sampai remaja sampai dewasa, mereka begitu menyukai ya kebudayaan daerah, kebudayaan setempat di mana kita berada gitu. Terus anak-anak kita ya kita tidak ajarin mereka gitu. Mungkin karena memang perkembangan ya maju ya, tetapi ruang kedaerahan ini harus bisa kita berikan lewat apa, kita desain atau kita kemas dalam paket-paket. Mau lomba boleh, mau eksibisi tidak apa-apa, tapi yang penting ada ruang ini ya. Saya melihat bahwa ada, kita semua tidak memikirkan ini ya. Beberapa teman-teman tadi saya sebutkan nama ini, kita sudah berupaya mendorong gitu. Namun baru kali ini saya melihat anak Glory ya dengan semangatnya dia berusaha tampil gitu ya. Kita kaget bahwa ada anak ya Merauke ya, dia bisa meminati ini karya sastra daerah dan berusaha untuk bisa, saya mau tampil mewakili kita semua ya, tidak hanya Merauke dengan warna Marin, tapi juga mewakili kita di kawasan selatan Papua. Mari kita mulai dengan anak Glory yang membawakan cerpen dalam bahasa Marin, lagu-lagu berbahasa daerah Marin. Nah, ini juga memacu kita untuk teman-teman di Bovendigul, di MAPI, di Asmat. Ayo, kita majukan sastra daerah. Iya. Apalagi memang kita Papua ini unik ya, dikenal dengan berbagai keunikannya dari sisi budayanya, bahasanya itu sangat unik. Iya, keagamaannya, dan memang ini yang harus dipertahankan Bapak ya. Saya juga khawatir seperti yang tadi Bapak Daud sampaikan, akhir-akhir ini memang sudah anak-anak seusia Glory, bahkan seusia saya, kalau lihat itu mau menari, mau berbicara atau mau nyanyi pakai bahasa daerah, aduh itu sudah kampung, sudah ini, bahkan mungkin tidak bisa, udah malas, lebih suka dengan yang gaul-gaul saat ini. Kami mungkin berada pada yang posisi lebih tren, memfilternya ini agak susah perkembangan zaman ini Bapak. Dan memang itu para seniman, tokoh-tokoh seperti Bapak Daud, Bapak Agus Mahuse, dan kita punya orang tua Bapak Isaias dan lainnya ini. Tapi dari tokoh-tokoh yang semangatnya masih muda ini, ternyata ada satu cendrawasih belia dari selatan yang bisa langsung membuka mata dunia ya, karena nanti ada dari luar negeri juga ya eventnya itu Bapak Duta Bahasa. Diikuti beberapa duta bahasa dari. Artinya ini sesuatu yang memang harus ditangkap rame-rame nih. Karena ini momen, jangan sampai momen ini kita tidak mendukung Bapak ya. Ada juga ruang yang memang harus kita ciptakan gitu. Lomba-lomba bercerita dalam bahasa Marin, pidato dalam bahasa daerah atau bahasa Marin ya, dan bahasa daerah lainnya. Saya kira
tidak hanya bahasa Marin. Ya kebetulan kita di Merauke dengan basis budaya Marin, ya kita coba untuk bisa ruang ini direspon oleh semua pihak gitu, baik pemerintah daerah, ya, kemudian para pelaku seni budaya, para penutur bahasa sendiri, pemerhati, bahkan kalangan akademisi. Ini kesempatan bagus bagi para mahasiswa kita, ya, para dosen kita yang ada di universitas, yang ada jurusan bahasa sastra. Nah, seperti itu. Ini kesempatan baik bahwa sastra daerah juga harus bertumbuh seiring dengan perubahan dan kemajuan satu daerah. Jika tidak, ini kan sangat riskan sekali bahwa dalam materi-materi sastra daerah, ya, kedaerahan itu kan juga mengandung banyak pesan-pesan filosofi, gitu. Pesan moral. Tidak hanya kita berupaya untuk melestarikan bahasa daerah, tapi kita juga ingin memberikan penguatan akan pesan-pesan komunikasi yang bisa nyambung langsung kepada masyarakat adat kita, masyarakat dengan penutur bahasa daerah seperti itu. Ya. Pendekatan. Iya, ini menjadi sebuah pendekatan yang pragmatis untuk bisa mendekatkan bahasa daerah dengan pemiliknya, penuturnya, gitu. Sehingga itu tidak hilang. Iya, tidak hilang, dan pesan-pesan lebih mengena, lebih dekat gitu. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, terkadang kan dengan kosakata, kiasan-kiasan yang banyak, ya, terkadang bagi masyarakat dengan penutur bahasa daerah terbanyak atau ya masyarakat adat kita, ya, pesan ini mungkin dia sedikit terhalang oleh istilah-istilah ataupun penggunaan kata, ya, frasa, kalimat-kalimat yang baru yang dia terganggu, dan untuk bisa memahami apa yang disampaikan itu mungkin sedikit kesulitan. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa daerah, kebetulan dia mengerti bahasa daerah dan dia menggunakan bahasa daerah itu, ini langsung dia mengerti lebih cepat gitu. Memang tepat sasaran Bapak, ya. Lebih seperti itu. Jadi lomba ini kan hanya media, tapi lebih dari itu bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan bahasa daerah juga dalam berbagai forum, event, ya, dan lebih merakyatkan kembali lagi gitu. Cerpen, ya, karya sastra cerpen, puisi, ya, ke dalam bentuk yang lain, prosa, ya, drama-drama atau teater-teater kedaerahan bisa menggunakan dialek. Kenapa di Pulau Jawa bisa, ya? Terus kita ada di Papua, seiring dengan perubahan sosial, dinamika kemasyarakatannya, yang berbau lokal mulai hilang, nyaris punah gitu. Nyaris, ya. Terancam dari akar budayanya gitu. Sehingga memang ini kita prihatin, ya. Bahasa daerah ini kan salah satu dari aspek kebudayaan yang memang harus kita terus bangkitkan, kita perbanyak, ya, upaya-upaya kita untuk mendokumentasikan, ya, melalui apa saja kegiatan-kegiatan positif gitu. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Dan khusus untuk bahasa Marin mungkin tidak terlalu sulit gitu. Artinya begini, bahasa Marin itu kan bahasa Marin itu sebenarnya satu, tapi dia mengenal ragam atau dialek gitu. Itu karena dipengaruhi oleh wilayah bahasa gitu. Itu jumlah penutur yang terbesar, bahasa Marin yang terbesar gitu. Tetapi ada juga bahasa Marin subsuku yang memang nyaris menuju kepunahan. Misalnya yang diupayakan oleh Bapak Agus. Bapak Agus Mause, itu bahasa Marin subsuku Marori Menggei itu nyaris hilang, nyaris punah, tinggal berapa jumlah penuturnya. Kepedulian ini yang harus dibangkitkan, ya, semangat kita untuk bagaimana karena perkembangan bahasa, ya, perkembangan dunia maju, kita tidak bisa menolak itu. Tapi selama kita yang masih bisa mendukung upaya, ya, pelestarian bahasa ini bisa dengan baik, ya, bisa terarsipkan dengan baik, kita harus lakukan itu. Ini saya kira ini harus kita lakukan gitu. Karena jika tidak, ya, satu ketika memang
generasi muda kita ini tidak bisa mewarisi kebudayaan, ya, apalagi generasi muda Papua yang Papua ini berkembang terus, dinamika sosialnya, ya, politiknya, semua dari sudut pandang, ya, termasuk kebudayaannya gitu. Ya, kita harus bisa memfilternya gitu, mencegah supaya pengaruh-pengaruh luar itu tidak terlalu dominan mempengaruhi warna lokal kita gitu. Nah, apa yang sementara terjadi saat ini dilakukan oleh anak Glory dan Ibu Shirley ini, saya kira kita perlu dukung gitu, upaya maju bahwa memasyarakatkan kembali karya-karya, ya, daerah, ya, melalui karya sastra, ya, cerpen, juga dalam bentuk yang lain gitu. Saya berharap bahwa nanti ini juga direspon oleh pihak pemerintah melalui dinas teknis. Buatlah juga lomba-lomba, ya, bagi anak-anak kita. Ya, kalau kemarin tim dari Universitas Cendrawasih, ya, kebetulan ya, hampir semua dosen-dosen saya waktu itu, saya lihat bahwa mereka melakukan upaya pelestarian bahasa melalui lomba juga, ya, yang berlangsung. Nah, ini baik sekali gitu. Artinya bahwa pihak kampus, ya, melihat bahwa porsi sastra daerah ini perlu mendapat bagian, dan kita di wilayah selatan belum terlalu banyak, bahkan ya perlu lagi digali, ya, perlu lagi dieksplor sebanyak mungkin. Kita berikan upaya dukungan supaya bisa terekam dengan baik, terdokumentasi, dan bisa dibaca oleh siapa saja. Dia bisa menjadi referensi muatan lokal untuk anak-anak yang menyukai kedaerahan ini, ya, sastra daerah atau kebudayaan daerah. Itu mungkin secara keseluruhan seperti itu. Oke, baik Bapak Daud. Terima kasih ya, penjelasannya cukup luar biasa, membuka wawasan berpikir kita juga ya Bapak ya. Oke, kita lanjut lagi ke Bunda. Bapak sudah menyampaikan ya, dalam hal ini memang Bapak Daud sebagai seorang seniman juga sangat mendukung ya, karena memang Bapak sudah sampaikan ada beberapa hal yang mungkin selama ini menjadi kendala Bapak ya. Bapak amati sebagai pemerhati budaya juga Bapak ya. Ada hal-hal yang memang lewat kali ini di tahun 2022 akhir 2023 di bulan Februari lewat adik Glory dan juga adik Yomilda Basik-Basik, mereka berdua nih menjadi semangat lagi yang memacu lagi pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi Papua Selatan ya. Oke Bunda, kita lanjut ke Bunda lagi, tadi sempat kepotong sedikit ya. Tapi tentunya Bunda tetap masih ingatlah apa yang tadi Bunda sampaikan berkaitan dengan persiapannya nanti Bunda ya. Jadi terkait dengan persiapan, mungkin selama berapa minggu ini saya sudah menyiapkan, dan tidak lupa saya koordinasi kepada Bapak Daud dalam arti untuk menyiapkan segala sesuatu, yaitu pada saat pentas nanti kami harus menyiapkan anak Glory, dia harus berpakaian adat lengkap asli Malin, karena itu yang kami akan, karena dia akan bercerita cerpen tentang bahasa daerah Marin. Jadi semua aksesoris, apapun yang dia pakai, makanya kalau kami kan bukan di bidangnya, makanya Bapak Daud saya tetap koordinasi apa saja yang harus kami siapkan. Kalau untuk keperluan lain, saya terima kasih kepada dukungan pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur sudah apresiasi sekali dan merespon. Dia sangat senang dengan generasi yang berprestasi. Salah satu dukungan dari Bapak, apabila tidak berhalangan beliau nanti akan hadir, karena memang ada undangan khusus yang kemarin sudah diminta langsung oleh kementerian, bahwa nanti akan dikirimkan undangan langsung ke Bapak Gubernur, Bapak Bupati maupun Bapak Kadis Provinsi. Lalu kami ini tim akan berangkat. Ini tim ya. Karena ini sudah bukan lomba lagi, karena ini sudah Glory akan mengumandangkan bahasa Marin ini loh, seperti ini. Bahasa Marin dikumandangkan, wajah ini kami seperti ini, orang Marin asal Provinsi Papua Selatan, inilah kami dengan ciri khas kami datang. Dan cerpen itu dia sudah menceritakan semua yang ada di dalam kehidupan
Jadi semua di dalam tentang Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke sudah dituangkan Glory dalam satu cerita dalam sebuah cerpen. Sudah dikemas Supaya ya. Indonesia tahu, dunia tahu bahwa ini loh sosok wajah Provinsi Papua Selatan. Provinsi baru ya. Provinsi Iya. baru. Adik bungsu. Tapi tiba-tiba dia menjadi primadona oleh Bapak Menteri. Itu yang kami sangat kaget. Saya sebagai pembimbing juga saya kaget, dalam arti begini. Saya ditelepon dari Balai Bahasa itu. Wow, saya 2 hari tuh macam saya tidak bisa tidur karena Ini apa? kenapa nih Bunda nih? Saya bukan orang asli Malin. Glory pun sama. Tapi Tuhan mengangkat bahwa Malin ini harus diangkat di atas, berarti ada maksud Tuhan untuk negeri ini. Amin. Dia diangkat jadi nomor 1 dari Papua semua. Makanya itu yang dari Balai Bahasa bilang, Ibu siapkan ya, karena Pak Menteri ingin Papua, Provinsi Papua Selatan harus tampil ke muka. Seperti itu. Karena Pak Menteri ingin sekali, apa sih orang Malin itu mau kasih lihat apa yang uniknya itu. Nah, seperti itu. Makanya saya tetap koordinasi dengan Bapak Daud, terus dengan Pak Kadis Provinsi, Pak Kadis Kabupaten juga tetap kita koordinasi siapa-siapa yang nanti akan mendampingi, karena ini sejarah yang terjadi di tahun 2023. Dia akan Awal tetap tahun. tercatat. Iya. Dia ada di kearsipan Kementerian Pendidikan, akan menjadi sejarah ya Pak, Dan dikenang sampai dan kapan dikenang juga sampai ya. anak cucu. Anak cucu Nah, ya. Dan terima kasih sekali untuk semua yang terlibat. Adik Carlos Silubun juga salah satu anggota Brimob yang senantiasa memvideo. Setiap kami di mana dia ada video. Setiap itulah yang menjadi dukungan. Iya. Salah satu faktor utama pendukung itu video. Walaupun cerpen ini dia kesananya dalam bentuk cerita, tapi kami dukung dengan video-video singkat, sehingga mereka melihat, oh kondisi seperti ini. Kami ceritakan apa saja yang menjadi kehidupan sehari-hari. Ini seorang pengarang, bukan anak besar, bukan seorang anak pejabat, atau dia bukan anak mungkin pejabat tinggi. Ya kehidupannya seperti ini. Seorang mamanya, bapaknya hanya sebagai peternak babi, mamanya seorang ibu guru. Pada awal pengangkatan itu memang mereka menjadi anak adat di Wanam karena mamanya mengajar di SMP Wanam. SMP Wanam ya. SMP Wanam sudah hampir 8 tahun. Jadi Glory ini waktu masih bayi, mamanya sering gendong sambil mengajar anak-anak asli Wanam. Jadi terima kasih juga Bapak Tinus Kahol yang menjadi orang tua angkat Tete dari anak Glory. Mereka diangkat sebagai, makanya mereka kemarin waktu tingkat kabupaten Glory memakai pakaian Wanam lengkap. Itu masyarakat Wanam yang memberikan secara gratis langsung Dukungan dan penuh dukungan dari penuh. hati. Mereka tidak bisa Ketulusan, memberikan ya. apa-apa Glory, kami hanya bisa memberikan kostum. Kau pakai, inilah kami. Kau bawa nama daerah kami berdoa supaya kau bisa maju. Kau perempuan Wanam, kau mampu. Walaupun kau lahir dari rahim perempuan Muyu, tapi orang Besar, Wanam sudah ya, mengangkat, membesarkan. sudah minum, makan di tanah Animha, di negeri ini. Glory juga menjadi bagian iya. masyarakat Malin. Dan ini juga tidak lupa juga terima kasih untuk semua pihak, sekolah SMP Negeri 2, Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru yang sudah mendukung. Glory mengikuti lomba, Glory Arsum, kema cerpen dari kementerian, mereka sangat mendukung, dan teman-teman Glory semua sangat mendukung. Mereka berharap Glory bisa menjadi generasi yang memotivasi teman-teman yang lain untuk tetap mencintai bahasa daerah. Seperti itu. Dan juga untuk semua pihak, bahkan keluarga besar Atek, keluarga besar Kaipman, bahkan keluarga besar Kahol yang ada di kampung Wanam sana. Terima kasih banyak atas dukungannya. Anak Glory akan tampil 13 Februari di depan Bapak Menteri Pendidikan untuk menampilkan cerpen bahasa daerah Marin
akan ditonton oleh 300 peserta se-Indonesia, dan Anak Glory bisa menampilkan yang terbaik itu juga berkat dukungan semua pihak, bahkan doa dari negeri ini utamanya ya, generasi Malin, para pejabat, orang tua, pemerhati, tokoh masyarakat, tokoh adat Malin mendoakan Glory supaya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Seperti itu. Terima Tanggal kasih. 13 Februari 13 ya. Februari hari Wow. akan jadi bersejarah. Ini kan hari bersejarah, momen yang sangat berharga. Nah, bagaimana kalau kita juga yang lain ya, Bapak Daud ya, di Merauke. Iya. Teman-teman mau nonton, kira-kira ada link Zoom-nya atau seperti apa? Atau mungkin ditayangkan di luar TV. biasa. Karena memang info dari Provinsi Balai Bahasa, karena setiap apa yang saya tuangkan ke Balai Bahasa Papua, mereka lanjutkan ke Kementerian, tetap direspon yang baik. Karena dalam arti begini, Menteri sudah tertarik pada Provinsi Papua Selatan. Jadi bahkan mereka menyusun acara begini saja. Saya bilang, Bapak, ada ya nanti penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan ke Pak Menteri. Oke Ibu, siap, nanti dimasukkan lagi. Spesial Untuk Provinsi Papua Selatan, karena Puji Tuhan. Pak Menteri sangat senang sekali. Provinsi baru tapi gebrakannya sudah ada. Dan nomor satu, dia melihat prestasi walaupun di ujung timur selatan Papua yang mungkin tidak banyak dikenal ya wajahnya ujung timur ini, tapi bagaimana Anak Glory dia akan merubah Mengemas, ya, paradigma pandangan, itu, ya. pandangan itu. Besok dia akan memperkenalkan, bahkan kami semua pendamping pada tanggal 13 Februari kami akan tampil juga sebagai Semua Harus Malin. Siap. Supaya orang tahu kami Kebanggaan. datang, kebanggaan. Kami bangga sekali menjadi anak-anak negeri di sini, dan kami bangga memperkenalkan ini loh budaya kami. Nah, jadi yang akan dibawakan rombongan nanti Bapak Kadis Provinsi, Bapak Aloysius Yopeng, Bapak Kadis Provinsi Papua Selatan, Bapak Daud, dan tentunya undangan khusus kepada pemerintah daerah sudah langsung. Nanti Bapak Gubernur sudah berkenan hadir, nanti sudah sampaikan, dan kami bilang terima kasih Bapak. Kami sangat berterima kasih untuk dukungan buat anak kami. Timbul dari hati kecil saya, aduh, jangan sampai para tokoh-tokoh atau pejabat ini tidak respon karena Glory bukan anak Marin ya. Itu ada dalam pandangan. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah menetapkan, Tuhan yang sudah memilih, apapun pasti yang terbaik. Amin. Terima Amin kasih. ya. Dan memang responnya juga baik ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Tapi saya sedikit penasaran. Tadi kan Bunda sudah sampaikan juga bahwa untuk cerpen yang akan dibawa ke pusat ini memang pakai bahasa ya. Iya. Nah, judulnya saja boleh dong bocoran sedikit? Ada? Atau masih menjadi rahasia ini? Sudah. Sudah ya? Boleh ya? Nanti Boleh Glory ya? ya yang bacakan Iya, iya. ya. Glory boleh dong. Bahasa Indonesianya Indonesianya judulnya saja iya, ya. Judulnya. Biar bikin teman-teman juga penasaran. Atau boleh dong Glory satu paragraf ya, satu paragrafnya aja baitnya. Judulnya aja ya, judulnya aja. Bahasa Indonesianya dulu ya. Iya. Kalau bisa Glory langsung menampilkan sedikit aja pembawaannya, ininya. Satu paragraf aja Satu ya. paragrafnya Ini aja, Nak, aja. sampai di sini. Iya. Boleh, boleh. Bahasa Indonesia boleh, Malin boleh. bahasa daerahnya Yang boleh. mana yang Glory nyaman? Boleh ya, siap lah kalau bahasa Indonesia dulu. Iya, baru situ bahasa Malinnya lagi. Iya. Judulnya. Ini Nak. Yang kemarin. Kan yang perbaikan. Oh iya bahasa Indonesia. Mencegah banjir di musim penghujan. Di kota Merauke ada 3 orang pelajar. Oke. Oke. Sorry. Cek. Dan recheck 1 2 3. Oke, ya. Mencegah banjir di musim penghujan. Karya Maria Glory Ister Atek. Ya.
Di kota Merauke ada 3 orang pelajar SMP yang saling bersahabat. Mereka telah berteman baik sejak masih di sekolah dasar. Mereka adalah Anton, Ishak, dan Tinus. Mereka bertiga berasal dari suku yang berbeda-beda. Anton berasal dari suku Asmat, Ishak dari suku Muyu, dan Tinus berasal dari suku Marin Kampung Urum. Hubungan persahabatan mereka sangat erat dan berkaitan dengan hal-hal positif seperti kerja kelompok bersama, kegiatan pramuka, kegiatan gereja, kegiatan sekolah, dan lainnya. Anton adalah seorang anak yang humoris. Ishak selalu bersikap kritis atau suka memikirkan hal-hal yang membangun. Sedangkan Tinus senantiasa memberikan pendapat atau solusi apabila ada suatu masalah yang terjadi baik di sekolah, organisasi, maupun dalam hubungan persahabatan mereka. Ya. Bahasa daerahnya, oke. Mantap. Ehe alam ehe, adakah kawadahep made apom kamem he mandao epe. Ehe mayan ehe aguenka Maria Glory Ister Atek. Ehe kota Merauke inayakot patul sekolah anim. Waningap sidinama nidima. Agi agais kabatin inayakot patul ihe. Yaha sekolah aso anin kamak epe. Igi agi kakyalin Anton ka Isaka Tinus ka yainayakot patul ihe. Isi suku lek Anton age suku ka Asmat epe Isak ago suku ka Muyu tiska Tinus ehe ago ka suku ka Marin Urum milah lek. Yawaningkap kabatin ok yaha alola weto kembay inayakot patul ihembay bi apem ago sesahi epe sekolah ka ago ka amay en milah ka tiska isiago sesahi epe sekolah yaha Anton ehe wetok kosi isi olala sadolah epe Isak ehe wetok wagetok sadom olalate mahay katwa wetok ka epe age Tinus ehe anep sat wetok lati kudaha dau wetok lah ago nanggawa ninggap sapenam age sekolah milah epe. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Glory. Dan ternyata bahasa yang Glory bawakan ini bahasa dialek dari dari daerah mama saya. Dan saya sendiri tidak sefasih Glory. Perlu banyak belajar ya dari adik Glory. Aduh, luar biasa deh. Kok mantap, kok keren, tetap semangat. Terima kasih. Wow. Terima kasih untuk dukungan dan doanya. Iya, dan kita tentunya sangat bersyukur ya sama Tuhan karena dengan usia yang masih belia seperti ini Bapak ya. Iya, masih anak-anak tapi Glory mampu tampil dengan penuh kepercayaan diri. Dan kita percaya ya, kita mengimani ke depan Glory akan tampil lebih memukau lagi di depan Pak Menteri dan lain-lain. Iya. Glory sudah siap untuk ke nasional? Siap. Sudah sangat siap Ya, ya. Oke, tanggal 13 Februari kita bisa, nanti kita akan kontak-kontakan sama Bunda ya. Karena memang pastinya masyarakat Provinsi Papua Selatan yang menyaksikan bukan hanya dari Kabupaten Merauke, tapi ada dari Kabupaten Asmat, Bovendigul, dan juga Mapi. Mereka juga sangat antusias di rumah ya dengan melihat Glory sudah membawakan satu paragraf. Teman-teman pasti ingin menyaksikan ya, dan itu juga bentuk dukungan ya, support dari doa dari rumah masing-masing. Dan kita berharap Bunda bisa kontak-kontakan kalau memang ada link Zoom-nya atau mungkin bisa bekerja sama juga dengan Panitia Pusat dengan info kejadian Kota Merauke juga ya. Kalau bisa diizinkan nanti kita coba komunikasi lebih jauh lagi Bunda ya. Iya, karena ini memang sesuatu yang perlu kita angkat dalam dunia pendidikan ya. Iya. Apalagi Siap ya. nanti akan ada pengalungan tanda peserta sudah diminta dari Kementerian untuk Perempuan Glory Provinsi Papua Selatan. Mewakili. Pengalungan peserta oleh Pak Menteri. Laki-lakinya dari ujung Aceh dan
dari ujung selatan, Glory yang sebagai perempuannya. Iya. Jadi memang kalau Sabang Merauke, kalau peserta di situ mereka mendengar dari masih SD ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, tampillah ini perwakilan dari Sabang dan Merauke. Oke, Bunda. Akan ada juga pemberian cenderamata di mana nanti anak Glory akan memberikan satu buah noken khas Malin dengan hiasan kepala kepada Bapak Menteri Pendidikan. Oh. Iya, nanti adik Yomilda akan memberikan batik. Kami siapkan itu batik khas Malin. Batik khas Malin ya, batik khas Malin. Untuk Ibu Menteri. Untuk Ibu Menteri. Iya. Jadi memang ada dua ya, dua adik cenderamata, terkasih iya, kita ya. dua terkasih. Ade Glory dan juga Yomilda Basik-Basik. Di Kumbe, jadi Di tidak Kumbe sempat ya? hadir Tidak karena sempat hadir. Jadi untuk semua teman-teman yang ada di seberang di Kumbe, Iya. aktifkan, kalian punya data ya, wifi, Iya. supaya tanggal 13 kita berharap bisa nonton. Karena sekarang dia internet kan ada di mana-mana dia ya. akan ada di semua stasiun TV. Semua stasiun ya. TV ya, oke. Dia kan live, ta? Kan live ya, oke. Pembuka bahasa Iya. sastra daerah. Iya. Jadi yang ada di Kondo sampai di Gul jangan lupa. Kita punya Bahasa dua Malin akan putri. dikumandangkan. Cerpennya akan Iya. dibawakan adik Glory, lagunya akan dinyanyikan oleh adik Yomilda. adik Yomilda Basik-Basik. Basik. Dua putri dari selatan. Akan ada sebelum keberangkatan, nanti Bapak Daud akan sedikit melatih lagi Iya. beberapa hari ke depan supaya harus memberikan hasil yang terbaik yang Iya. luar biasa. Berarti Bunda nih mendampingi dua-duanya ya? Iya. Sebagai orang Bunda tua, mendampingi dua-dua nih ya. Kalau Glory dari SMP Negeri 2, Yomilda dari SMP Negeri 1 Kumbe. SMP Negeri 1 Kumbe. Dia Luar didampingi oleh Pak Guru Asep Baransano. Bapak, Pak Guru Iya. Baransano Iya. ya. Terima kasih Pak Guru. Iya, luar hari ini ada di biasa. Kumbe. Iya, sebenarnya mau hadir ya, Iya. tapi memang Janjinya nanti tanggal 5 Tanggal 5. baru bertepatan untuk latihan. Persiapan keberangkatan mereka akan full latihan. iya. Tapi tidak apa-apa ya, sekalipun tidak hadir tapi menyaksikan dari Kumbe ini. Iya. Kita tetap dukung, support. Terima Oke. kasih. Tanggal 13 nantinya. Dua adik terkasih kita satu kali nih dua-dua langsung tembus mewakili Provinsi Papua. Di mana Provinsi Papua Selatan ini provinsi baru, sudah ada 2 bintang dari selatan Papua ini. Iya. Oke Bunda, berarti memang Bunda juga nih semangatnya luar biasa ini. Dan selain itu memang Bunda ini juga seniman ya, penyanyi. Penyanyi yang terkenal di era tahun berapa nih Bunda? Tahun 99. Tahun 99, tapi semangat senimannya tuh masih ada sampai sekarang ya. Bunda satu lagu dong. Aduh. Jadi saya ingin menciptakan generasi supaya generasi Papua itu tidak mati. Iya. Jadi mereka terus berkarya bukan dalam bidang pendidikan saja, bukan olahraga saja, tapi seni itu. Seni semua ya. Semua bidang mereka Semua harus bidang, bisa. iya. Makanya saya banyak memotivasi anak-anak, saudara bersaudara punya anak-anak, generasi, teman-teman, lingkungan kan. Bahkan kemarin waktu membawa tingkat kabupaten, saya bawa 4 anak ya, 4 anak, semua juara. Tapi yang satu lomba nyanyi juara 2, Iya. kategori nyanyi Yomilda juara 1, yang saya bawa itu juara 2. Karena dia saya nyanyikan lagu rohani Bekai Sosonde. Kategorinya tidak boleh lagu gereja. Padahal kalau lagu Umum ya. rakyat biasa Rakyat juara biasa 1. juara 1. Cuma karena itu juga saya latih. Terus yang kedua puisi ya. Iya. Puisi juga harapan 1. Wow. Ah, ah. Semuanya masuk ini ya Baru Bunda ya. yang adik 1 puisi juga harapan 3. Jadi 4 semua yang saya bawa juara. Tidak salah memang ya. Dengan ketulusan hati seorang Bunda Iya. Seru. Saya bilang
Saya sekaligus tante, saya mengajar itu tidak perlu kamu pikir bayar. Yang penting kamu bisa tampil. Kamu bisa memberikan yang terbaik. Kamu melatih, kamu punya hobi, bakat, prestasi, tunjukkan, buktikan. Kalau tante dulu sering tampil di panggung, kamu juga harus bisa. Kalau itu untuk hal yang positif, mari kita kembangkan. Prestasi, karena anak-anak kita sekarang banyak yang malu, banyak yang takut, banyak yang grogi, sehingga ada lampu hijau dari kementerian. Ibu, Pak Yohanes bilang, Ibu anaknya dilatih ya yang ini. Itu kan kemarin lombanya penontonnya 40, 60 nih. Iya. Sekarang nih 400-an ini dari semua provinsi. Jangan sampai grogi, kan kadang kalau sudah grogi tuh aneh. Lupa lirik juga bisa ya. Saya Iya. bilang siap. Demam panggung ya. Saya bilang itu akan dilatih. Dan kita tetap akan Glory, Mama percaya bahwa kita minta tuntunan Tuhan. Kau bawa hal yang terbaik untuk Provinsi Papua Selatan, tetap Tuhan akan berjalan bersama-sama. Tetap andalkan Tuhan dalam apapun, maka Dia akan menyertai sampai selesai. Iya, amin. Terima kasih juga untuk semua, bahkan pihak, bahkan saya di sini saya tuh sangat bersyukur untuk bantuan Bapak Daud Kolenger. Iya. Karena saya hanya bisa sampai di bahasa Indonesianya saja. Iya. Tapi untuk translate ke bahasa daerah saya tidak tahu. Siap. Dan itu yang saya sampai detik ini saya cuma katakan bahwa Glory, kalau tidak ada Bapak Daud, cerpen ini tidak jadi. Dan pasti ditolak. Kan kita tidak mungkin mengirim cerpen bahasa Indonesia. Tapi juga harus bersyukur bahwa ada dukungan. Iya. Tuhan sudah siapkan, pasti. Kalau Dia sudah memilih, pasti Dia sudah siapkan. Nanti akan mentranslate bahasa daerah orang Siapa, ini. iya. Nanti yang ini akan orang ini. Karena Tuhan tahu hati. Tuhan tidak melihat wajah, tapi Tuhan tahu hati seseorang. Seperti itu. Sampai Glory Mama tanya, Kakak, nanti bayar berapa? Ya. Bapak Iya. bilang, sudah berikanlah yang terbaik. Ini bahasa daerah yang mau dikomandangkan. Apapun berkat itu paling nanti Tuhan akan Iya. siapkan. Amin. Untuk kita semua. Dan pada akhirnya kami juga minta dukungan doa dari semua masyarakat, pemerintah daerah untuk persiapan kami. Maka terima kasih untuk adik Elsa Siap. yang sore Bunda. hari ini berkenan untuk meliput anak Glory. Saya sebagai pendamping Bapak Daud. Kami ini tidak bisa apa-apa tanpa adik, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah daerah. Kami tidak akan ada artinya tanpa semua simpatisan maupun semua bantuan, baik keluarga besar, orang tua dari Glory yang mendukung. Saya sangat terbantu karena kedua orang tuanya itu memotivasi anaknya itu luar biasa. Kalau saya sudah telepon, Mama Glory, antar Glory latihan, oke. Jadi itu motivasi itu yang kita berikan untuk orang-orang tua sekarang supaya semangat dalam mendidik anak. Kita melahirkan generasi-generasi Papua, SDM sumber daya Papua. Kalau kita tidak didik yang baik, dari sekarang kapan lagi? Tentunya didikan itu harus dengan Tuhan. Ingatkan anak-anak hari Minggu tetap beribadah supaya anak itu jalan terarah, terkontrol. Karena kita manusia tidak bisa mengatur dan mengubah manusia, tapi Tuhan itu yang Dia mampu menciptakan. Apapun yang menjadi doa orang tua buat anak, pasti itu yang terjadi. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja adik Ya, Elsa. baik. Ya, terima kasih ya untuk Bunda, Bapak Daud dan juga Adik Gloria yang sudah menyempatkan diri. Memang ini kesempatan yang baik juga kita bisa hadir di sini. Adik Glory bisa menjadi motivasi juga, memberikan motivasi kepada adik-adik lainnya yang menyaksikan kita dari live info kejadian Kota Merauke ya. Sebenarnya kita masih mau berbincang santai lagi lebih lama, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga bintang tamu, dimulai dari Bapak Daud ya. Oke, silakan Bapak bisa memberikan motivasi, nasihat untuk kita semua.
semua Bapak yang boleh lihat ke kameranya. kepada kita semua generasi muda kita yang ada di Tanah Marin, di Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Mari kita dukung anak Glory dan juga Imelda Basik-Basik untuk tampil nanti langsung ya secara nasional dengan menampilkan sastra daerah melalui lagu, kemudian melalui cerpen. Nah, pesan saya untuk semua bahwa jadilah generasi muda Papua yang bangga akan kebudayaannya ya. Apa yang sudah ditampilkan oleh kedua anak terkasih ini diharapkan bahwa bisa diikuti lagi oleh generasi muda, anak-anak kita lain, para pelajar yang ada untuk terus mencintai ya sastra bahasa daerah ya, yang adalah bagian dari kebudayaan daerah yang perlu mendapat tempat, mendapat ruang, kesempatan ya. Mari kita semua bisa memberikan apresiasi, terus bangga menjadi anak Papua yang mencintai budayanya, mencintai ya aspek budayanya seperti bahasa daerahnya, dan termotivasi untuk bisa menampilkan pesona ya bahasa daerahnya. Mari kita dukung kedua anak terkasih Glory dan Imelda untuk bisa nantinya sebagai duta bahasa dan sastra daerah Tanah Marin, Provinsi Papua Selatan. Oke, terima kasih Bapak Daud. Selanjutnya Bunda ya. Bunda sudah banyak bercerita, pesan, motivasi, yaitu buat generasi Provinsi Papua Selatan, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Yang pertama yaitu utamakan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, cintailah pendidikan, sebab itu akan berguna sekali bagi kehidupan dan bagi masa depanmu kelak nanti. Dan yang berikutnya, cintailah budayamu, yaitu bahasa daerahmu, dan kenalkanlah pada seluruh yang ada di luar daerahmu bahwa ini sangat berarti dan kau sangat bangga sekali memiliki bahasa daerah itu. Terima kasih, banyaklah berkembang, banyaklah bermotivasi, banyaklah menjadi generasi-generasi yang terus terbangun akan dunia pendidikan, dunia sosial, ekonomi, budaya. Terbangunlah bagi masyarakat dan berguna bagi negara. Apapun yang kau lakukan, percaya kalau itu kau lakukan bersama Tuhan, kau pasti akan sukses. Terima kasih. Oke, selanjutnya Glory. Ya. Baik, di sini hanya mau bilang terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk semua orang yang telah mendukung dalam doa dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk terus melestarikan bahasa daerah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Daud, Bunda, dan juga Nona Glory. Kita berharap, kita mendoakan kedua adik terkasih kita, Glory dan juga Yomilda, nantinya di tanggal 13 Februari dapat tampil dengan maksimal, dapat memberikan yang terbaik ya. Tuhan menyertai kedua adik kita terkasih ini. Baik rekan-rekan semuanya, acara kita telah selesai. Saya ingin menyampaikan satu hal sebelum menutup acara ini. Jangan menua tanpa arti. Untuk itu bagi semua kita yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan acara kita di sore hingga malam hari ini, lakukanlah yang terbaik, jangan pernah menyerah, jangan lupa untuk belajar, dan tentunya andalkan Tuhan, itu yang utama dan yang terutama. Baik, dari tempat ini saya Elsia Titi Halawa dan ketiga narasumber pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.